Kapan bisa sebetulnya hujan dikurangi? Masih ingat kan ketika Jakarta terus diguyur hujan, banjir tak tertahan, dibuat rekayasa oleh BPPT bagaimana caranya supaya hujan tidak terlalu sering turun di Jakarta. Bahkan kemarau bisa ditreatment jadi hujan. Itu namanya treatment. Treatment itu bisa dari alam, secara alami, bisa juga dilakukan oleh ilmuwan. Itulah pentingnya ilmuwan. Ini ngerti gak saya ngomong gini? Ya gimana lagi saya harus ngomong ini, karena ini qada dan qadar mau saya jelaskan supaya ngerti. Ya kalau mau qada dan qadar, qada adalah ketetapan Allah, qadar udah nggak usah ngaji sama saya, bubar aja dari sini. Karena saya mau ngasih sesuatu yang 30 tahun saya ngajinya. Oke, lanjutkan dulu. Jadi data bisa sama dengan fakta, data bisa tidak sama dengan fakta. Kapan data sama dengan fakta? Kalau tidak ada treatment. Kapan data sama dengan fakta? Kalau ada treatment. Nah, saya diberi karunia oleh Allah bisa membaca data karma seseorang. Jadi saya bisa baca tuh 1000 tahun yang lalu kamu di mana dan kehidupannya seperti apa. Saya tahu. Saya diberi karunia itu. Bisa baca. Sehingga yang sudah dibaca data karma oleh saya kasih tahu di data terbaca sebetulnya Anda itu di umur sekian bakal kena penyakit kanker di data. Apakah faktanya di umur sekian bakal kanker? Belum tentu. Kalau mau ada treatment, makanya saya kasih treatment, ubah pola hidup kamu. Bisa jadi di umur sekian tidak jadi. Itu kan data. Ketika diekstrapolasi ke sana tanpa treatment bisa jadi itu. Contoh, saya bisa tahu seseorang ini di kehidupan yang dulu seperti apa kehidupannya. Misalnya dia itu banyak sekali berbagi pada orang. Dia punya tabungan dari kehidupan yang dulu itu, udah punya tabungan. Nah itu data. Faktanya di kehidupan yang akan datang, dia memiliki begitu banyak keberuntungan. Sedikit saja dia berupaya, rezeki datang. Beda dengan orang lain. Sudah berupaya dari pagi sampai petang, tetapi rezekinya susah dan seret. Kenapa dia tidak punya keberuntungan? Bukan Allah menguntungkan seseorang dan tidak menguntungkan seseorang. Yang ini di kehidupan yang dulu sudah punya tabungan kebaikan, sekarang diberikan tabungan itu. Karena dia sudah menciptakan sebab baik, akibatnya menjadi baik. Nah orang-orang yang hari ini, mohon maaf ya, bertamu kepada orang, ke rumah orang, boro-boro dikasih air teh, diajak ngobrol aja dari pagi sampai petang, boro-boro dikasih makanan, nggak usah protes, itu datamu, ya datamu, karena kamu dulu juga kalau berkunjung ke rumah, kalau orang berkunjung ke rumahmu, ya diajak ngobrol, ya kamu sekarang diajak ngobrol juga. Jadi tidak ada di kehidupan yang sekarang itu datang ujug-ujug tanpa kita mengundang. Sebetulnya semua akibat yang terjadi sekarang sebetulnya adalah kita yang menciptakan sebabnya. Ngerti sampai sini? Pelan-pelan masuknya ya, supaya ngerti. Jadi sebetulnya apa qada dan qadar? Nih saya baru mau buka. Jadi bagi saya, makanya bukan bagi semua orang nih, bagi saya. Kalau kalian gak cocok, ya udah jangan diterima dulu. Kalau cocok, alhamdulillah. Bagi saya, makanya gak boleh ada yang protes ya. Nih di YouTube gak boleh. Ya. Bagi saya, ini cocok, masuk akal, terima. Gak cocok, udah simpan aja dulu. Mungkin baru terima 1000 tahun yang akan datang, gak apa-apa. Saya doakan semoga aja lahir lagi jadi manusia. Jadi bagi saya qada itu adalah data. Sedangkan qadar itu adalah fakta. Ulangi lagi. Jadi qada itu data sebetulnya. Qadar itu fakta. Nah, sekarang kita berselancar dulu. Kita lihat beberapa artikel dari banyak ilmuwan.
Saya pernah kuliah namanya fisika polimer. Apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari itu adalah menyelidiki rantai protein dalam DNA. DNA. Di mana DNA? DNA itu adalah dalam sel. Kalau kita mau menyelidiki satu atom hidrogen misalkan, itu mudah, tunggal atomnya. Tapi kalau hidrogen sudah jadi molekul H2, itu sudah dua itu. Orbit molekulnya tidak sesederhana kalau dia tunggal, itu sudah diatomik, bukan monoatomik. Sekarang kalau sudah bicara sel, itu sudah poliatomik. Bisa dibayangkan gimana orbit molekulnya. Gak usah masuk situ, kalian pusing. Harus belajar fisika kuantum, harus belajar aljabar linier. Bukan aljabar yang x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama 0, berapa x1 berapa x2 yang gitu aja kalian gak lulus. Ya kan? Bukan aljabar persamaan kuadrat seperti waktu di SMP kelas 1. Bukan. Aljabar linier itu berbicara tentang ruang momentum. Ya. Bukan ruang koordinat x, y, z lagi, bukan ruang biasa. Itu sudah ruang fase itu, ya. Itu perlu belajar matriks 1000 kali 1000, bukan 4 kali 4. Menentukan determinan matriks 4 kali 4 aja dulu waktu belajar matriks di SMA kalian gak lulus. Baru 4 kali 4, apalagi 1000 kali 1000. Itu nggak bisa lagi pakai manual, harus pakai komputasi. Itu waktu saya belajar. Disitulah saya tahu bagaimana hebatnya DNA. Ternyata DNA itu adalah rantai polimer. Di situ ada berbagai macam atom-atom yang disusun untuk membangun DNA. Isinya apa DNA? Sekarang semua ilmuwan mengatakan satu DNA dalam satu sel bisa menyimpan 3 miliar data. Jadi kalau tubuh kita sekarang ada 100 triliun sel, berarti ada 3 miliar kali 100 triliun. Itu HP kalian, walaupun ada kalkulatornya, suruh menghitung ini, langsung mati tuh HP-mu. Coba ketik 3 miliar kali 100 triliun. Jangan-jangan kalian 1 triliunnya gak ngerti nolnya berapa. Betul gak? Begitu diketik, HP-mu itu hang. Jadi begitu banyak data di tubuh kita. Jadi oleh karena itu maka tubuh manusia ini isinya adalah data. Kenapa wajah kalian beda dengan wajah saya? Kenapa 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya beda-beda? Itu yang menentukan wajah kita beda, bukan Allah. Yang menentukan wajah kita beda adalah data kita. Allah sang keberadaan, sang kehadiran hanya sebagai katalisator untuk mewujudkan itu terjadi. Maaf ya, tidak bisa dipungkiri kalau kita menilai orang, pastikan ada dua. Yang ini cantik, yang ini kurang cantik. Udah sopan nih saya ngomong. Yang ini ganteng, ini kurang ganteng. Masa iya Allah mau bikin si ini ganteng, si ini kurang ganteng? Masa Allah yang punya, yang maha pengasih, maha penyayang begitu? Yang ini cantik, yang ini kurang cantik, masa begitu? Tidak. Dia sang kehadiran, sang keberadaan, ngikuti maunya kita, ngikuti data kita. Makanya data kita akan sama dengan fakta. Jadi sebetulnya kita datang ke dunia ini bawa tubuh, isinya tubuh apa? Sel. Dalam setiap sel ada DNA. DNA isinya adalah data. Data isinya adalah informasi. Data apa yang dibawa oleh kita ke sini sekarang? 3. Satu. Semua utang-utang masa lalu kita bawa sekarang untuk dibereskan. 2. Jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu, hari ini akan kita luruskan. Yang ketiga, pekerjaan yang belum selesai di masa lalu, hari ini akan dibereskan. Itu klasifikasi data. Di dalam tubuh kita ada yang namanya batara guru di sini, pineal gland namanya. Sistem kelistrikan manusia. Makanya manusia itu cuma 2, listrik dan kimia.
Makanya orang sakit